Miskonsepsi terbesar pertama bahwa kalau mau sukses di dunia investasi itu harus lulusan akuntansi atau lulusan finance. Itu menurut saya miskonsepsi pertama. Nggak tahu gimana, ternyata teman-teman yang di engineering, di teknik dan kawan-kawan itu mereka secara logika dan analytical tuh biasanya bagus. Saya percaya harusnya orang-orang itu nggak langsung masuk ke venture capital, ke startup atau membuat sebuah startup baru. Orang tuh harusnya membangun startup, membuat pekerjaan, dan itu sebuah maraton. Jadi siapa yang sebenarnya finish? Karena buat apa kita unggul di depan, tapi ternyata pas finish kita nggak bisa finish. Investasi itu harus di bisnis yang menguntungkan, atau yang dengan kepentingan keuntungan. Karena kalau enggak, namanya bukan bisnis. Selamat siang teman-teman leaders, terima kasih berjumpa lagi di Hive Intelligence Channel dengan hostnya saya sendiri, Romo Raido Sitorus. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Pak Daryl Ratulangi. Apa kabar nih Pak? Baik. Thank you. Sehat. Terima kasih udah diundang. Ya, terima kasih waktunya nih Pak. Sama-sama. Pak Daryl adalah seorang yang sangat berpengalaman, sudah lama berkecimpung di bidang investasi. Saat ini dia adalah Managing Director dari OCBC NISP Venture, dan dia juga pernah bekerja di sektor atau bidang investment banking dan merger and acquisition di Panasean Investama Indonesia. Beliau mengenyam pendidikan di luar negeri di University of Toronto, dan juga saat di sana dia aktif juga main baseball kan? Iya, kebetulan. Hobi. Ya. Dilanjutin nggak di Indonesia? Sayangnya enggak. Kerjanya sibuk. Siap. Ya, jadi kita akan langsung berbincang-bincang dengan Pak Daryl. Seperti yang kita tahu, channel ini membahas mengenai ekonomi, keuangan, dan kepemimpinan. Mari kita gali lebih dalam. Tunggu apa lagi? Jadi Pak Daryl, kita langsung ngobrol-ngobrol nih ya Pak ya. Siap. Ya. Jadi Pak Daryl, mungkin boleh nggak Pak Daryl cerita mengenai bagaimana perjalanan Pak Daryl menemukan passion di venture capital? Mungkin cerita udah lama juga ya. Jadi awalnya tuh mungkin kayak teman-teman kalian ya, teman-teman semua ya. Saya belajar itu akuntansi finance, tipikal Asian parent ya kalau boleh dibilang. Jadi ya udahlah, belajarnya kalau nggak tahu mau sekolah apa ya sekolah akuntansi, sekolah keuangan aja. Nah, along the way tahun kedua, tahun ketiga akhirnya tuh menemukan ya dari kelas-kelas juga kali ya. Akhirnya ada nih pekerjaan yang emang spesialisnya tuh jual beli perusahaan. Jadi kan tipikal tuh jual beli perusahaan biasanya kita selalu identik dengan pasar saham ya. Kalau di Indonesia. Ternyata yang nggak kalah besar itu adalah pasar private market, di mana perusahaan-perusahaan yang belum go public, tapi mereka juga mau diperjualbelikan, mereka cari financing. Nah, akhirnya pelajarin, ada nih ternyata 3 dunia lah boleh dibilang. Waktu itu private equity, investment banking, sama venture capital. Tapi venture capital waktu itu kecil lah ya. Waktu saya sekolah jujur orang nggak tahu itu venture capital apa. Termasuk saya, ini niche banget lah. Venture capital tuh sangat baru. Tapi kan kalau sekarang ya 3-4 tahun terakhir boleh dibilang malah yang lain terlalu besar ya. Nah, jadi ya memang kadang industri berubah. Tapi kalau saya melihat pekerjaannya kurang lebih sama ya. Dan kalau ditanya ya waktu itu passionnya dari situ. Kalau ditanya secara aspirasi ya tadinya maunya main baseball profesional. Nggak nyampe. Ya udah sekolah aja deh. Kalau ditanya itunya, mimpinya tadinya itu. Benar. Jadi kalau nggak jadi venture kapitalis nih, mungkin baseball kan didalamin ya. Iya, itu mimpi lah. Baik, menarik banget nih Pak. Selama belajar akuntansi gitu, mungkin Bapak ada semacam beberapa poin di bidang finance yang mungkin orang atau anak-anak muda itu tidak tahu gitu Pak, terutama tentang venture capital. Ada nggak miskonsepsi yang mungkin teman-teman ini boleh
pelajari. Jadi mungkin miskonsepsi terbesar pertama bahwa kalau mau sukses di dunia investasi itu harus lulusan akuntansi atau lulusan finance. Itu menurut saya miskonsepsi pertama. Nggak tahu gimana, ternyata teman-teman yang di engineering, di teknik dan kawan-kawan itu mereka secara logika dan analytical tuh biasanya bagus karena mereka jago solving problems ya, dan ujung-ujungnya karena pengetahuan-pengetahuan teknis seperti mungkin financial modeling, mungkin PowerPoint yang bagus itu adalah sesuatu yang bisa dibelajarkan. Tapi untuk belajar logika, analytical itu mungkin lebih sulit ya, lebih butuh waktu yang cukup panjang. Nah, jadinya teman-teman mulai di engineering ini punya advantage kalau saya bilang. Jadi mereka bibitnya yang mungkin lebih kurang dari teman-teman yang akuntansi, tapi ternyata pembekalan mereka di sisi soft skill-nya itu lebih bagus malah. Jadi somehow mereka malah lebih cepat kadang-kadang dari kita, karena kan ya angka dan itu ya biasa. Iya, jadi mungkin ngeliatnya gimana ya? Kalau saya ngeliatnya industri ini tuh emang, saya senangnya industri ini tuh manusianya pinter-pinter semua. Ini ya kan bilangnya mau masuk udah pinter. Nah sisanya itu tinggal siapa yang rajin atau siapa yang enggak. Nah ya udahlah, namanya udah pinter semua, ya udah sisanya itu hanya kerajinan. Benar, usaha. Wow, jadi bukan tergantung pada background formal education ya Pak ya? Kalau untuk nggak terlalu ya, tapi ya mau gimana pun jujur ngomong pasti ngaruh ya. Kalau nggak, orang nggak berlomba-lomba masuk sekolah yang bagus lah ya, pasti. Jadi itu nggak akan sia-sia. Bukan berarti kalau nggak masuk top sekolah-sekolah yang top itu nggak pasti sukses. Tapi sudah pasti orang-orang yang masuk sekolah top itu punya apa ya, sedikit keunggulan. Tapi bukan berarti nggak bisa sukses ya. Oke. Jadi kalau nggak masuk top university nggak usah kecil hati ya Pak ya? Iya, ada cara lain. Walaupun mungkin caranya lebih susah. Mungkin teman-teman yang masuk ya sama lah ya. Yang punya IPK tinggi jalurnya lebih mudah, yang punya IPK-nya pas-pasan pasti ya jalannya sulit-sulit dikit lah. Benar sekali. Jadi tadi udah cerita tentang miskonsepsi bahwa pendidikan formal adalah satu-satunya cara untuk kita menuju satu sektor, terutama venture capital Pak. Kalau kita lihat nih, anak-anak zaman sekarang kan tertarik dengan startup, dengan venture capital ya. Menurut Bapak, apa advice Bapak bagi orang yang pengen tahu lebih jauh tentang startup space, venture capital space? Nasihat Bapak secara umum kepada mereka seperti apa? Oke. Mungkin saya punya mungkin rada beda kali ya, atau mungkin ntar ya, takutnya teman-teman kecewa. Jadi kalau tapi saya genuinely believe ini. Jadi saya percaya harusnya orang-orang itu nggak langsung masuk ke venture capital, ke startup atau membuat sebuah startup baru. Jadi memang di masa sekarang itu semua melihat sesuatu dengan instan. Ya maksudnya memang susah lah ya, sosial media dan segala macam semua itu instan gratifikasi. Kalau belum sukses umur 25 orang udah kecewa. Zaman dulu zaman dulu kayaknya 25 masih ya udah deh, nggak tahu pokoknya asal kerja dapat uang udah happy. Jadi memang standar itu berbeda. Kenapa saya bilang begitu? Kadang-kadang ya pekerjaan itu butuh stepping stone-nya ya. Jadi butuh dibuat suatu foundation yang kuat. Memang kalau kita loncat-loncat atau kita banyak pindah, tidak akan begitu kelihatan bahwa foundation yang kita bangun tuh kuat atau tidak. Jadi saya lihat ini seperti rumah, seperti apartemen. Iya bisa dibangun 1 lantai, 2 lantai, tapi waktu udah di titik atas, rumahnya rubuh. Fondasinya tidak kuat. Jadi banyak orang memang tidak sibuk untuk membuat fondasi yang lebih kuat. Mereka fokus terhadap, saya panggilnya sprinting. Jadi kalau saya melihat orang itu harusnya membangun startup, membuat pekerjaan, itu sebuah maraton. Jadi siapa yang sebenarnya finish? Karena buat apa kita unggul di depan, tapi ternyata pas finish kita nggak bisa finish. Kalau dulu zaman dulu tuh, bukan. Kura-kura sama kelinci. Selalu itu kan kelinci yang sombong, yang ini seakan-akan di depan ya. Terakhir ternyata yang menang kura-kura ya. Jadi mungkin saya ngeliatnya juga sama gitu. Ya sebagian teman-teman yang waktu itu mungkin saya lihat, wah cepet banget ya, karena melejit sukses banget ya. Sekarang ini kadang-kadang kok orang ini sudah menghilang ya, orang ini kemana ya? Dan yang waktu itu telan, yang ini, wah kok dia karirnya malah melejit, malah sukses sekali. Jadi
susah ngomong ya. Jadi kadang-kadang kan orang terlalu fokus terhadap hasil, dan hasilnya itu zaman now lah kayak saat ini gitu. Ya mungkin buat teman-teman itu kali. Kadang-kadang harus sabar sedikit lah. Betul. Menarik banget Pak. Jadi kalau aku baca kayak pendiri Nike kan Pak, dia bilang dia di umur 20-an tuh masih surfing. Iya. Gitu. Terus yang buat WhatsApp kan dia itu katanya umur 30-an setelah dia selesai kerja dia setahun break gitu untuk refresh gitu. Baru dia buat WhatsApp, dia jual ke Meta ya Pak. Iya. Wah benar banget nih. Jadi jangan takut ya Pak. Betul. Kita agak lama. Masing-masing punya jalannya sendiri. Betul. Wah, luar biasa teman-teman. Ini jadi buat teman-teman yang di bidang finance maupun non-finance, jangan takut untuk mengambil pilihan-pilihan yang bagus atau berani ketika teman-teman tahu itu membangun fondasi teman-teman. Seperti yang dikatakan Pak Daryl tadi. Nah Pak Daryl, boleh nggak kita ngobrol soal OCBC ini sebuah Ventura? Saat ini venture capital ini merupakan corporate venture capital. Betul. Oke. Apakah ada tujuan yang berbeda antara independent venture capital dengan corporate venture capital secara umum? Jadi paling pertama mungkin yang sama dulu kali ya. Kan namanya kapitalis ya. Jadi udah pasti tuh kita aimnya for profit ya. Jadi tujuan pertama itu saya selalu percaya investasi itu harus di bisnis yang menguntungkan atau yang dengan kepentingan keuntungan, karena kalau enggak namanya bukan bisnis, karena itu ada government, ada non for profit dan lainnya. Tapi kalau kita balik lagi ke bisnis, ya memang harus fokusnya itu keuntungan atau profit. Nah bedanya mungkin kadang-kadang beberapa corporate venture capital itu punya strategi masing-masing. Saya sharing kayak OCBC Ventura, kita percaya dengan yang namanya embedded finance. Apa itu embedded finance? Kita merasa kedepannya orang-orang itu pengen produk-produk keuangan atau mau memakai jasa-jasa keuangan, tapi belum tentu lewat perbankan. Jadi misalnya contohnya sekarang kita beli sesuatu, kadang-kadang bisa langsung bayar di aplikasinya. Padahal kan sebenarnya yang dipotong bank account kita juga. Atau misalnya kita mau beli rumah, kan kalau zaman dulu mau beli rumah itu harus datang dulu ke cabang untuk apply buat KPR dan segala macamnya. Kenapa nggak suatu waktu dunia pasti akan menjadi lebih mudah. Bisa saja kita udah kerjasama sama developernya, dia langsung cek minta data kamu, kayak ya sudah saya bisa approve data kamu sesuai KPR sekian. Karena yang banyak kejadian contohnya sekarang, biasanya kita udah cari rumah, ternyata ke bank, terus ternyata ditolak karena rumahnya kemahalan. Kan sebenarnya capek ya prosesnya, harus mulai lagi. Nah coba kalau waktu di awal bank itu udah bisa bilang, kamu apply kreditnya sekian aja, karena yang saya bisa terima itu cuma sekian. Jadi jangan cari rumahnya yang budgetnya jauh di atas yang kita sebenarnya bisa. Jadi sama-sama irit waktu. Nah ya mungkin kita lihat ya, ada nggak sih startup-startup yang kita bisa investasikan supaya kita bisa menempelkan ya, jadi atau membuat solusi baru supaya ya akhirnya ujung-ujungnya buat siapa, buat nasabah. Oke, jadi disrupsi non-bank terhadap kepentingan atau bisnis bank ya Pak ya. Jadi kan kalau zaman dulu ya mungkin beberapa tahun yang lalu semua itu larinya super app, semua mau bikin semua sendiri ya. Tapi kalau kita melihatnya akhirnya dunia akan berkolaborasi ya. Kita lihatnya sekarang juga perusahaan-perusahaan besar berkolaborasi. Contoh paling besar yang berkolaborasi dengan perbankan itu Apple. Jadi orang itu selalu merasa Apple, kalau ditanya Apple itu perusahaan apa? Banyak orang bilang perusahaan handphone, perusahaan teknologi. Kalau tanya saya, sebenarnya di belakang layar itu Apple perusahaan finansial terbesar. Yes. Jadi perputaran uang mereka, Apple itu kan terkenal apa ya? Semua customer itu loyal, mau harganya berapa juga dibeli aja. Nah, yang kayak gini itu paling sangat erat ya dengan perbankan. Ekosistemnya ntar suatu waktu ya dia pasti akan bilang, kalau mau beli barang di App Store, harus pakai aplikasi saya. Itu menurut saya tinggal masalah waktu tuh ya. Ntar ada Apple rumah, Apple mobil, akhirnya semua ekosistem itu kita terjerat di dalam satu ekosistem ya. Tapi itu oke ya Pak ya, maksudnya kayak Apple, saya dengar nih prakteknya Apple nemuin apps yang bagus, gitu kemudian suatu saat dia ciptakan yang mirip dan itu jadi top chart gitu. Mungkin ada semacam
ada semacam jadi orang mau masuk ke ekosistem App Store mungkin jadi Betul, ya, pasti jadinya ya pasti. Oh iya, siap Pak. Nah, kalau boleh tanya nih Pak soal keseharian Bapak selama memimpin tim. Ya. Apa sih faktor yang paling penting untuk memastikan tim itu bekerja secara efisien, efektif, dan menghasilkan output yang berdampak? Jadi kebetulan saya fan-nya Avenger. Jadi saya merasa kalau bangun sebuah tim itu kayak bangun Avengers. Akhirnya harus jago di hal-hal yang berbeda. Tapi kalau digabungin itu ya 5 orang bisa jadi 6 atau 7 orang. Akhirnya punya power yang lebih karena ya miskonsepsinya banyak orang itu mau hire-nya mini-me atau junior saya gitu, yang mirip. Tapi kadang-kadang ya tim itu nggak berjalan dengan sukses ya. Karena ya orang-orangnya tipe pemikirannya sama, tidak ada perdebatan, tidak ada keributan. Jadi saya rasa kadang-kadang memang sedikit keributan itu dibutuhkan, karena kadang-kadang memang itu yang terjadi untuk mendapatkan sebuah inovasi. Jadi kalau ya semua sama-sama aja, gak ada yang diserap apapun, ya kita segitu-segitu aja, negara kita segini-segini aja. Jadi ya memang kadang-kadang dibutuhkan itu ya. Jadi ya kalau saya melihatnya ya masing-masing saya memberikan mereka empowerment atau saya memberikan mereka suara, ya kalian punya satu voting. Kalau sampai saya kalah voting, ya berarti saya kalah. Jadi suara saya satu, suara kamu satu. Jadi saya lihatnya ini kayak demokrasi pemerintahan. Kayak pemerintah aja, semua orang punya satu vote. Nggak saya karena bos, saya vote 2. Nah, tapi kan saya bisa menginfluence decision kalian. Saya bisa menjelaskan dari sisi saya. Ya sama ya, mungkin kayak sama politisi bisa kampanye gitu. Propose ya saya propose ya, menurut saya begini, persepsi kamu salah. Nah, tapi kan kadang-kadang dengan debat itu, atau kadang sebaliknya, ternyata saya yang salah. Ya, kadang-kadang sebagai contoh, kita sekarang selalu bilang kita mau investasi di sesuatu yang related ke Gen Z. Nah, tapi untuk bos-bos ya, saya yang umurnya masih lebih muda aja, saya merasa saya tidak tahu apa-apa sebenarnya tentang Gen Z. Umurnya jauh. Banyak hal yang mereka pakai atau banyak hal yang mereka bisa relate, saya tidak bisa relate. Nah, jadi mau nggak mau kadang-kadang saya harus relate dengan tim saya yang memang itu produk pasar mereka. Mereka adalah sebagai pengguna, mereka sebagai konsumen, mereka harusnya lebih tahu itu dari saya. Tapi kadang-kadang suara mereka itu dibungkam. Jadi kadang-kadang ya terjadi salah investasi atau terjadi apa ya? Karena kadang-kadang pengambil keputusan terlalu jauh dari mungkin realita lapangan ya. Jadi saya force tim saya, kalian harus cek realita lapangannya itu seperti apa. Jadi kita tidak tertipu. Bukan berarti ya kita tidak pernah salah investasi ya, karena kan itu result ya, hasil. Ya, tapi minimal kita mencoba mengurangi resiko-resiko investasi. Tadi soal ngecek di lapangan Pak, itu apakah itu seperti FGD atau ngobrol, interview atau seperti apa Pak yang biasanya selain melihat laporan-laporan angka-angka yang di-share oleh founder gitu, bagaimana thought proses atau proses untuk memahami bisnis si founder ini Pak? Jadi kalau saya melihat angka itu sesuatu yang udah wajib lah, hygiene ya. Jadi secara minimal kita harus melihat angka. Tapi kadang-kadang kita bisa menilai lebih. Atau masing-masing punya bias atau diskriminasi ya. Kadang-kadang itu buruk, kadang-kadang itu baik. Kayak sebagai contoh saya tidak terlalu suka investasi kepada sesuatu produk yang saya sendiri tidak mau pakai. Karena kalau saya aja nggak percaya, itu kayaknya susah gitu. Ya, walaupun kadang-kadang mungkin yang menguntungkan, walaupun dia bagus. Ya, tapi itu bias saya mungkin ya. Jadi kadang-kadang ya kita coba misalnya kayak, kalau makanan ya paling gampang makanan minuman ya. Ya kita coba, kita lihat kompetitornya, kita do blind testing, kita tanya-tanya teman-teman kita yang coba. Jadi minimal kita tahu suara konsumen. Sebenarnya ya kalau sales dia bagus tapi produknya orang bilang mahal atau produknya tidak enak, pasti ntar salesnya mau nggak mau akan turun. Performance-nya tidak akan stabil. Jadi ya kadang-kadang itu yang kita bisa lihat. Atau
bisa jadi tiap kali salesnya banyak, tapi kok kita lihat kenapa tokonya sepi terus ya, benar nggak ini datanya? Jadi mungkin kadang-kadang ya ini kita ngecek lapangan. Iya. Wow. Oke. Jadi penting banget ya Pak untuk mengetahui apakah produk yang ditawarkan startup ini betul-betul produk yang disukai gitu ya. Betul. Oke. Menarik teman-teman. Jadi teman-teman mungkin pernah dengar soal investasi lah di sektor atau bidang yang Anda pahami begitu ya. Dari sisi venture capital juga tadi Pak Daryl sharing bahwa kita harus benar-benar tahu, bukan hanya sekedar mendengar atau mendapatkan informasi secara pasif, tapi juga aktif untuk mengecek dan mengecek data. Nah, kalau menurut Bapak saat ini kan ketika orang mau atau founder mau berkonsultasi atau mendapatkan pendanaan dari venture, dia sekarang mulai banyak yang menggunakan shareholders agreement ya, atau ini kewajiban hukum kah Pak, atau ada beberapa yang memilih untuk ini, dan sebenarnya gunanya untuk apa sih Pak? Untuk menjamin dinamika yang tepat antara founder dan venture kan? Ya, jadi bercandaannya itu kemarin kayak beberapa bulan lalu saya sempat tulis di shareholder agreement itu adalah mungkin kertas yang paling mahal yang Anda pernah buat, yang hopefully tidak pernah dibaca kembali ya. Jadi shareholder agreement yang baik itu adalah sesuatu yang tidak pernah dibaca kembali. Tapi nggak bisa dipungkiri kadang-kadang hal itu tidak berjalan sesuai ekspektasi kita, atau ternyata tadinya founder-foundernya erat, best friend, akhirnya ribut, itu kan kadang-kadang ada aja ya. Jadi memang hal-hal ini yang menjaga kasarnya seperti apa ya, guidebooknya ya. Jadi kalau kayak pemerintah itu kan punya ya policy-policynya, guidebooknya, cara-cara untuk mengatur jika suatu hari ada yang jagal, gimana sih mengaturnya. Jadi kalau saya bilang memang sangat penting, apalagi biasanya kalau yang baru mulai bisnis, minimal dibagilah masing-masing, si ini punya berapa persen, si ini punya berapa persen, si ini akan digaji atau tidak, si ini responsibilitasnya apa. Karena biasanya waktu bisnisnya besar baru semua mulai ribut. Biasanya kalau bisnisnya kecil itu nggak ada yang ribut. Iya, kalau udah bisnisnya besar ya semua ribut, karena sekarang sekian persen pun berharga. Betul. Kalau bisnisnya kecil ya 10-20% ya nggak apa-apa deh, nggak berharga banget. Jadi memang penting. Kadang-kadang ya kita kelewat, apalagi kan biasanya bikin pasti sama teman-teman baik ya, kuliahan bareng, pernah kerja bareng. Jadi ya biasanya yang nggak bikin itu memang udah punya tingkat kepercayaan yang sangat tinggi, tapi malah itu yang berbahaya. Ya karena biasanya ya ntar mereka malah bentrok. Betul. Nah, ada baiknya itu diatur. Jadi kalau untuk sangat banyak ya. Jadi teman-teman dari Law Firm juga banyak banget bikin template yang diberikan secara gratis. Jadi menurut saya sudah tidak ada tidak ada excuse ya untuk tidak membuat ini gitu. Ya anggap aja itu awal mulai untuk membuat sebuah perusahaan atau membuat sebuah startup. Dibikin aja, kadang-kadang gampangnya ya di sehelai kertas, ditulis, ditandatangan kedua belah pihak. Jadi ada, atau malah kadang-kadang siapa tahu ntar bisa di frame, ditaruh. Ntar kalau perusahaannya udah besar, udah ini nih cara kita mulai. Kan kalau Google dulu selalu bilang, we started in a garage. Dia punya fotonya gitu. Menarik banget. Jadi ini menjamin konflik itu jadi less. Jadi ada yang ngatur. Ada yang ngatur, Pak ya. Iya. Kalau bedanya shareholder agreement dengan term sheet itu apa ya? Jadi mungkin term sheet itu kayak sebenarnya lebih kayak sebuah offer ya kalau menurut saya. Jadi misalnya saya mau investasikan dana saya ke sebuah perusahaan, kan saya harus bilang ke dia, saya akan taruh uang berapa banyak, saya akan masuk di valuasi berapa, saya akan dapat berapa persen, apa hak-hak saya, apa kewajiban saya, dan sebaliknya. Jadi itu sebenarnya lebih mengatur aja ya. Jadi kayak mungkin letter of intent mungkin kalau di teman-teman lain ya.
Jadi kayak misalnya kalau teman-teman yang di sekolah waktu itu kan datang, oh kamu sudah diterima di universitas ini, jurusan ini, dengan kondisi ini ya harus bayar uang sekolah dulu, harus lulus SMA dulu. Jadi mungkin lebih seperti itu ya. Oke, menarik banget. Jadi teman-teman udah tahu ya bedanya shareholder agreement dengan term sheet. Buat teman-teman founder juga tadi dapat inspirasi bahwa kita mungkin perlu ada guidance yang mengatur hubungan antara founder ya Pak ya. Menarik banget nih. Terima kasih nih Pak Daryl untuk sharingnya. Sama-sama. Perusahaan yang profit tadi tidak bisa grow, bukan mereka perusahaan yang jelek tapi mereka perusahaan yang tidak bisa diinvestasikan. Balik lagi kayak tadi tukang bakmi, bukan perusahaan yang jelek, bukan bisnisnya jelek karena dia bagus, dia ramai. Tapi saya sebagai investor tidak bisa investasi ke perusahaan seperti itu karena dia nggak bisa gunakan uang saya. Nggak bisa dipungkiri semua startup kalau mau grow harus acquire new customer. Betul. Tapi kalau acquire new customer tapi istilahnya kayak punya ember bocor ya, saya perumpamannya ember bocor. Ya, jadi ya bil airnya banyak, ya bukan airnya tidak tertampung, tapi yang bocor itu banyak, jadinya lama ngumpulin airnya. Sedangkan kalau orang yang punya embernya bagus, ya terkumpul airnya itu lebih cepat, lebih bagus. Kebetulan saya sekolah, jadi BlackBerry itu kotanya tidak jauh dari sekolah saya. Ya, saya ingat banget, waktu saya sekolah, saya mulai sekolah di tahun 2008. Semua itu berlomba-lomba untuk di-hire oleh BlackBerry. Itu waktu itu perusahaan nomor satu, perusahaan teknologi nomor satu yang diinginkan untuk mahasiswa-mahasiswa untuk bekerja di situ. Waktu saya lulus tahun 2012, tidak ada satupun yang mau bekerja di BlackBerry. Wah, dalam 4 tahun udah nggak ada yang mau.